Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang penuh semangat. Masih dengan saya di sini, Muhimmatul Lailiyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang, kelas 08085. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar. Kemudian, menciptakan suasana belajar yang positif dan kolaboratif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Dan yang kelima, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran ini berpihak pada murid. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari sesuai kebutuhan murid, yang meliputi kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selain langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada juga strategi dalam pembelajaran ini. Yang pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan yang dilihat dari kesiapan belajar murid, baik secara konkret atau abstrak. Minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat murid, profil belajar murid sesuai dengan belajar audio, visual, atau kinestik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik dari hasil tes, presentasi, atau diskusi ditunjukkan dengan pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau disebut dengan readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer. Dari yang bersifat mendasar menuju sifat transformatif. Dari konkret ke abstrak. Dari sederhana ke kompleks. Terstruktur ke terbuka atau open-ended. Dari tergantung ke mandiri. Dan dari terlambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat kecocokan, yaitu
mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada koneksikan, yang berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan memotivasi adalah memotivasi murid untuk tumbuh belajar. Ada keterkaitan materi modul 2.1 dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini merupakan sumber yang mengilhami pembelajaran berdiferensiasi yang sama-sama berfokus pada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran ini dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, khususnya berpihak pada murid. Selain keterkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, ada juga keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar murid, sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diwujudkan jika lingkungan belajar telah menerapkan budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga apa yang ada di video tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.